Pernah nggak mikir, di umur segini tabungan gue udah cukup belum ya? Atau ngerasa ketinggalan karena lihat orang lain udah punya rumah, investasi, atau dana darurat, sedangkan kamu masih bingung ngatur duit mulai dari mana? Well, banyak orang di umur 20, 30, bahkan 40-an masih belum tahu sebenarnya standar tabungan ideal itu berapa. Wajar kok, soalnya hal kayak gini jarang banget diajarin secara jelas. Nah, di konten ini kita bakal bahas berapa sih jumlah tabungan yang ideal sesuai umur, dari umur 10 sampai 50 tahun ke atas. Jadi kamu bisa langsung ngecek kondisi keuanganmu sekarang. Kita juga bakal kasih cara menabung yang benar dan perhitungannya sehingga makin mudah dipahami. Dijamin kamu bakalan bisa menyusul standar itu pelan-pelan tanpa stres. Jadi, kalau pengen punya gambaran jelas soal arah finansial hidupmu, yuk tonton konten ini sampai habis. Sebelum lanjut nonton, pastikan kamu udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 8 jumlah tabungan setiap usia dari usia 10 sampai 50 tahun ke atas. Yang pertama, usia 10 sampai 20. Bukan soal jumlah, tapi soal kebiasaan menabung. Di usia 10-20 tahun, jujur aja, jumlah tabungan ideal nggak harus gede-gede banget. Yang paling penting justru membangun kebiasaan untuk menyisihkan uang, walaupun cuma 1.000-2.000 rupiah sehari. Soalnya kebiasaan menabung ini yang bakal nempel sampai dewasa nanti. Kalau dari kecil udah biasa menabung, nanti pas punya penghasilan sendiri nggak bakal kaget buat mengatur uang. Karena bukan soal nominalnya, tapi soal mental disiplin dan konsisten yang bakal jadi bekal seumur hidup. Masalahnya banyak orang tua mikir, nabung nanti aja dah pas sudah kerja, ngapain kecil-kecil mikir soal uang? Padahal justru sekarang momen paling gampang buat mulai, karena usia anak-anak dan remaja belum punya banyak tanggungan. Bisa mulai dari uang jajan, kasih target kecil aja, misalnya seminggu harus ada 10.000 masuk celengan. Lama-lama bakal merasa bangga sendiri, lihat tabungan makin nambah. Dari situ anak jadi belajar bahwa sabar, disiplin, dan konsisten itu kunci buat punya masa depan yang lebih aman. Contohnya nih, kita pakai satu karakter ya, Budi, anak SMP yang tiap hari menyisihkan 3.000 rupiah dari uang jajannya. Awalnya ia cuman pengen beli mainan impian, tapi lama-lama dia sadar enaknya punya tabungan sendiri. Nah, setelah setahun nabung, udah terkumpul tuh sekitar 900 ribuan. Uang tabungan itu bisa ia gunakan untuk beli sepeda bekas tanpa minta sama orang tua. Sepeda itu ia gunakan untuk ke sekolah. Jadi usia 10-20 tahun itu, menabung prinsipnya bukan tentang jumlah, tapi tentang belajar disiplin dan konsisten. Yang kedua, usia 20-25. Minimal tabungan setara 3 kali pengeluaran bulanan. Nah, di usia 20-25 tahun, kita udah mulai ngerasain yang namanya hidup mandiri. Di rentang usia ini, biasanya udah mulai bekerja dan punya penghasilan sendiri. Salah satu standar tabungan yang ideal di usia ini adalah minimal setara dengan 3 bulan pengeluaran. Misalnya nih, kita butuh 2 juta rupiah sebulan buat hidup. Berarti idealnya punya tabungan 3 kali 2 juta rupiah, sama dengan 6 juta rupiah. Tujuannya biar kalau ada kejadian darurat, kita nggak langsung panik atau ngutang. Buat punya tabungan sejumlah 3 kali pengeluaran, jangan langsung mikir harus dapat jumlah tabungan semuanya sekaligus. Mulai aja dengan menyisihkan 10% sampai 20% dari gaji setiap bulan, dan hindari belanja yang nggak penting. Kita juga bisa bikin target per bulan, misalnya nih, 200.000 rupiah sampai 500.000 rupiah, atau bahkan 1 juta rupiah. Sesuaikan sama kemampuan ya. Yang penting tabungan tercapai sebanyak 3 bulan pengeluaran. Ingat ya, yang bikin berhasil itu konsistensinya, bukan seberapa besar nominalnya di awal. Misalnya, Budi yang baru bekerja gajinya 2,5 juta rupiah dan pengeluaran Budi adalah 2 juta rupiah. Berarti minimal tabungan yang harus ia miliki di usia 20-25 tahun adalah 3 kali pengeluaran bulanan, yaitu 3 kali 2 juta rupiah, sama dengan 6 juta rupiah. Nah, dari uang gaji 2,5 juta rupiah, Budi menyisihkan 500.000 rupiah per bulan. Ia menabung terus setiap bulan tanpa bolong, dan Budi bisa mencapai target tabungan minimal 6 juta rupiah dalam 12 bulan alias 1 tahun.
Kuncinya bukan gaji gede, tapi disiplin dan komitmen buat menyisihkan uang secara konsisten. Buat kamu usia 20-25 tahun, berapa nih target tabunganmu? Komen ya. Yang ketiga, usia 25-30 tahun. Minimal tabungan setara 6 kali pengeluaran bulanan. Di usia 25-30 tahun, orang-orang udah mulai ngerasain fakta hidup yang sebenarnya. Mulai dari pindah kosan atau kontrakan, bantuin orang tua atau saudara, bahkan ada yang udah berencana untuk menikah. Nah, di rentang usia ini, idealnya punya tabungan minimal setara 6 bulan pengeluaran. Kenapa kayak gitu? Well, karena hidup makin unpredictable. Banyak hal tak terduga bisa aja terjadi. Dan punya tabungan cadangan bikin ngerasa aman kalau ada kejadian darurat. Biar nggak pusing, bisa mulai dari mencatat dulu semua pengeluaran rutin setiap bulan. Habis itu, hitung total 6 bulannya, terus jadikan itu target tabungan. Jangan tunggu sisa uang ya, langsung sisihkan di awal gajian. Ini salah satu cara menabung yang benar biar nggak kejebak hidup pas-pasan terus. Konsistensi kecil tapi rutin lebih penting daripada nominal gede tapi cuman sekali. Karena menabung itu soal kebiasaan, bukan cuma nunggu duit sisa yang seringnya malah nggak pernah ada sisanya. Biar ada bayangan, kita balik lagi ke karakter kita si Budi ya. Anggaplah di usia 25 tahun, gaji Budi sebesar 3 juta rupiah per bulan. Nah, pengeluaran Budi tetap yaitu 2 juta rupiah. Jadi tabungan ideal yang harus ia miliki di usia 25-30 tahun adalah 6 kali pengeluaran bulanan, yaitu 6 kali 2 juta rupiah, sama dengan 12 juta rupiah. Dari uang gaji 3 juta rupiah, Budi bisa konsisten menabung 1 juta rupiah per bulan. Jadi Budi bisa mencapai tabungan idealnya sebesar 12 juta rupiah setelah menabung selama 12 bulan alias 1 tahun. Yuk hitung berapa target tabunganmu di usia 25-30 tahun. Komen di bawah ya. Yang keempat, usia 30-35 tahun. Idealnya punya tabungan 1 kali gaji tahunan. Kita lanjut ya ke usia 30-35 tahun. Idealnya di usia ini udah punya tabungan sebesar 1 kali total gaji tahunan. Misalnya nih, gaji kita 3 juta rupiah per bulan. Berarti gaji tahunan kita adalah 36 juta rupiah setahun. Nah, target tabungan kita ya sekitar segitu, yaitu di angka 36 juta rupiah. Kenapa ini penting? Well, karena di usia ini biasanya kita udah mulai mikir buat menikah, punya anak, beli rumah, atau memulai usaha kecil-kecilan. Tabungan ini bisa jadi pondasi biar nggak panik saat butuh dana besar dan nggak harus ngutang terus-terusan. Cara biar nyampe ke angka 1 kali gaji tahunan itu sebenarnya bisa banget, asal kita punya rencana. Mulai dari hitung dulu pengeluaran bulanan, terus tetapkan berapa uang yang bisa ditabung setiap bulan. Jangan nunggu sisa uang di akhir bulan, tapi sisihkan di awal gajian. Supaya lebih semangat menabung dan nggak perlu ribet, bisa pakai tips menabung yang simple kayak auto debit ke rekening khusus tabungan. Dengan sistem ini, kita nggak perlu mikir tiap bulan, dan menabung jadi kebiasaan otomatis yang jalan terus. Kita balik ke karakter Budi ya. Anggaplah di usia 30 tahun, gaji Budi udah naik nih, jadi 4 juta rupiah per bulan. Nah, tabungan ideal Budi di usia 30-35 tahun adalah 1 kali gaji tahunan, yaitu 12 kali 4 juta rupiah, sama dengan 48 juta rupiah. Dari uang gaji 4 juta rupiah, pengeluaran Budi naik dikit, jadi 2,5 juta rupiah. Budi bisa konsisten menabung 1.500.000 rupiah per bulan. Budi bisa mencapai tabungan idealnya sebesar 48 juta rupiah itu setelah menabung selama 32 bulan alias 2 tahun 8 bulan. Kalau kamu gimana nih? Apakah sudah menghitung target tabunganmu? Diskusi di kolom komentar yuk. Yang kelima, usia 35-40 tahun. Punya tabungan dan aset 2 kali gaji tahunan. Masuk usia 35-40 tahun, biasanya hidup udah mulai lebih stabil. Tapi justru orang-orang di usia ini harusnya makin serius soal tabungan. Standar idealnya adalah punya tabungan dan aset sebesar 2 kali gaji tahunan. Karena resiko hidup makin gede, anak makin besar, cicilan makin banyak, dan kesehatan juga makin penting. Jadi bukan cuma soal mengamankan masa sekarang, tapi juga menyiapkan masa depan. Kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, bisa-bisa nanti harus mulai dari nol lagi di usia yang udah nggak muda. Cara mulainya sebenarnya nggak ribet, asal konsisten.
Pertama, hitung dulu berapa total gaji setahun, terus kalikan 2, dan itu jadi target tabungan. Setelah itu, bagi target tersebut dalam jangka waktu beberapa tahun dan mulai sisihkan dari gaji bulanan. Biar nggak kepake, langsung auto debit ke rekening terpisah. Ini salah satu cara menabung yang benar biar nggak tergoda ngabisin semuanya buat lifestyle. Kalau uangnya langsung disembunyiin di awal, kita jadi lebih sadar buat hidup sesuai kemampuan. Balik lagi ke karakter Budi ya, anggaplah Budi di usia 35 punya penghasilan 5 juta rupiah per bulan dari gaji bulanan dan hasil investasi di berbagai instrumen seperti saham, reksadana, dan bisnis online yang sudah ia bangun. Tabungan dan aset ideal Budi di usia 35-40 tahun adalah 2 kali gaji tahunan, yaitu 24 kali 5 juta rupiah, sama dengan 120 juta rupiah. Dari uang gaji 5 juta rupiah, pengeluarannya adalah 3 juta rupiah, sehingga Budi bisa konsisten menabung 2 juta rupiah per bulan. Jadi, Budi bisa mencapai tabungan idealnya sebesar 120 juta rupiah setelah menabung konsisten selama 60 bulan alias 5 tahun. Di usia 40 tahun, ia udah tenang karena punya dana cadangan besar buat hal-hal darurat. Jadi sekarang dia bisa fokus ke target lain kayak bikin usaha sendiri atau dana pendidikan anak. Yang keenam, usia 40-45 tahun. Tabungan dan aset 5 kali biaya hidup tahunan. Di usia 40-45 tahun, tabungan udah nggak cuman buat jaga-jaga doang. Idealnya orang-orang di usia ini sudah mulai menyiapkan tabungan dan aset buat pensiun yang nilainya setara 5 tahun biaya hidup. Soalnya di usia segini biasanya resiko hidup makin besar, energi makin berkurang, dan penghasilan bisa menurun. Kalau punya tabungan dan aset, hidup di masa tua bisa jauh lebih tenang. Gak perlu panik kalau suatu saat nanti penghasilan berhenti. Ini bukan soal jadi kaya raya, tapi soal punya rasa aman. Cara mulainya bisa hitung dulu berapa total biaya hidup setahun, terus kalikan 5. Habis itu mulai sisihkan dari gaji per bulan atau dari hasil usaha. Bisa ditaruh di instrumen investasi yang aman dan hasilnya stabil. Supaya bisa cepat nyampe target, harus tahu juga cara menabung dengan cepat dan konsisten. Jangan tunggu nanti, karena makin cepat mulai, makin ringan jalannya. Ingat ya, waktu adalah teman terbaik dalam dunia keuangan. Semakin awal kamu mulai, semakin besar hasilnya nanti. Kita balik ke karakter Budi ya. Budi misalnya pas umur 40 tahun, dia mulai mikir soal masa depan. Biaya hidup Budi per bulan adalah 3 juta rupiah. Jika dihitung per tahun, biaya hidup Budi dalam setahun adalah 36 juta rupiah. Dan jumlah tabungan dan aset yang seharusnya dimiliki Budi di usia 40-45 tahun adalah 5 kali biaya hidup tahunan, yaitu 5 kali 36 juta rupiah, sama dengan 180 juta rupiah. Ingat ya, perhitungan ini adalah tabungan dan aset, misalnya properti, bisnis, dan investasi lainnya. Apakah kamu sudah mulai menyiapkan tabungan dan aset? Komen ya. Yang ketujuh, usia 45-50 tahun. Tabungan dan aset 10 kali biaya hidup tahunan. Orang-orang di usia 45-50 tahun, idealnya udah punya tabungan dan aset senilai 10 kali biaya hidup tahunan. Misalnya nih, kalau biaya hidup setahun itu 30 juta rupiah, berarti target tabungan dan investasi adalah 300 juta rupiah. Ini penting banget karena masa pensiun udah makin dekat dan harus siap tanpa perlu bergantung sama anak atau orang lain. Di usia ini, tenaga mungkin udah nggak sekuat dulu, jadi penting banget punya dana cadangan yang bisa bikin hidup tetap nyaman. Kalau belum nyampe target ini, tenang aja, yang penting dimulai dari sekarang. Pertama, catat semua pengeluaran biar tahu arus kas kemana aja. Kedua, mulai sisihkan uang gaji tiap bulan buat investasi atau nabung di tempat yang aman. Penuhi semua kebutuhan, sesuaikan gaya hidup dengan kemampuan finansial, dan cari penghasilan tambahan kalau bisa. Yang penting konsisten, walaupun kecil tapi jalan terus. Karena progres kecil tiap bulan jauh lebih baik daripada nunggu sempurna tapi nggak pernah mulai. Balik lagi ke Budi ya. Umur 45 tahun, ia mulai menghitung berapa tabungan dan aset yang seharusnya ia miliki. Jika biaya hidup Budi tetap yaitu 3 juta rupiah per bulan, maka biaya hidup dalam setahun adalah 36 juta rupiah. Dan jumlah tabungan dan aset yang seharusnya dimiliki Budi di usia 45-50 tahun adalah
10 kali biaya hidup tahunan, yaitu 10 kali 36 juta rupiah sama dengan 360 juta rupiah. Ini adalah hitungan tabungan plus aset juga ya. Bagaimana menurutmu perhitungan ini? Apakah mungkin tercapai? Komen ya. Yang kedelapan, usia lebih dari 50 tahun. Tabungan sama dengan kebebasan memilih gaya hidup tanpa takut uang habis. Di usia 50 tahun ke atas, tabungan itu bukan lagi soal angka, tapi soal kebebasan. Bebas memilih gaya hidup, bebas jalan-jalan, dan gak takut uang habis saat pensiun. Orang-orang di usia ini udah gak wajib kerja keras, tapi uang yang bekerja untuk mereka. Makanya penting banget punya tabungan dan aset yang bisa nutup biaya hidup selama 10-20 tahun ke depan. Kalau dari muda udah disiplin, di usia segini harusnya udah deket sama target tabungan ideal. Kalau baru sadar di usia 50 tahun, masih bisa mulai asal serius. Pertama, hitung semua pengeluaran bulanan dan estimasi berapa tahun pengen hidup nyaman. Kedua, review aset yang udah ada. Terus atur biar bisa kasih penghasilan pasif secara rutin. Ketiga, tahan gaya hidup konsumtif dan cari cara buat tetap produktif tanpa terlalu capek. Fokusnya sekarang bukan cari uang yang banyak, tapi gimana cara ngatur uang yang ada cukup buat memenuhi kebutuhan hidup. Yang penting jangan panik. Telat itu biasa dan wajar, tapi yang nggak mulai sama sekali itu yang jadi masalah. Contohnya si Budi ini karena sudah melek finansial dan sudah mempersiapkan dana pensiun berupa tabungan dan aset, ia tidak perlu khawatir lagi. Budi memang tidak mendapatkan uang pensiun per bulan dari tempat bekerja dulu, sehingga ia mempersiapkan uang pensiunnya sendiri sejak muda. Karena sudah konsisten menabung dan investasi secara cerdas sejak awal bekerja, sekarang Budi sudah bebas memilih gaya hidup yang ia mau jalani tanpa takut uangnya habis. Di usia 50 tahun, jumlah tabungan Budi sebesar 150 juta rupiah sebagai dana darurat dan ia punya aset investasi yang memberikan penghasilan pasif tanpa harus bekerja lagi sebesar 4 juta rupiah per bulan yang sangat cukup untuk biaya hidupnya, terutama membeli makanan. Well, itulah 8 jumlah tabungan setiap usia dari usia 10 sampai 50 tahun ke atas. Apakah kamu ada tambahan tentang jumlah target tabungan setiap usia? Kalau ada, share ya. Kamu punya pendapat lain soal jumlah tabungan sesuai usia? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.